malam ku diberkati, berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari yang berganti malam ku diberkati. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. terima kasih, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam, Ma. Kita bersuka dia muji nama Tuhan bahwa kita ini sudah diberkati. Amin. Diberi kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan bawa pujian. Biar kemurahan-Mu saja yang ada dalam hidup kami. Terima Amin. kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari lebih dari itu. membesarkan nama-Mu. Kami Haleluya. juga sebentar nanti mendengar sebagian firman-Mu. Kami serahkan hidup ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Oh haleluya, mari kita sembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan kami, Raja kami, Allah kami yang hidup dan berkuasa, dari sekarang dan sampai selamanya. Engkau baik, oh Engkau baik Tuhan. Kaulah Raja atas segala raja, Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan, Allah sumber kemenangan kami. Yesus, Engkau sumber berkat kami, dan kami sembah, kami muliakan Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur, Oh, haleluya, kami punya Allah Kau. haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu Tuhan. Glory, haleluya. Bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau di hidupku yang selalu menolong dan menyertai, yang memberkati dan memberkati kehidupan keluarga kami, yang memberkati dan memberkati anak-anak kami. Engkau Tuhan yang memberkati dan terus memberkati pekerjaan usaha mata pencarian kami. Layak Engkau dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Layak dipuji dan disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Alam semesta menyatakan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Benar Tuhan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini kami berikan kemuliaan kepada-Mu. Kami berikan pujian hormat kami bagi Engkau. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang dapat melebihi Engkau. Engkau besar, Engkau kudus, dan Engkau agung Tuhan. Malam ini kami tinggikan Engkau, malam ini kami agungkan Engkau, malam ini kami besarkan Engkau, karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Agung Engkau, besar Engkau, dahsyat Engkau, gunung batu kota benteng,
perlindungan kami. Engkau Tuhan yang hidup, berkuasa atas kami, jadi kehendak-Mu atas kami. Dan segala kuasa kegelapan, segala roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu Victory Mary, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Layak Engkau disembah Tuhan, layak Engkau dimuliakan Tuhan, layak Engkau dibesarkan Tuhan. Sekarang sampai selamanya kami berikan hormat kemuliaan hanya kepada-Mu Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami yang layak disembah dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Belum pernah ada kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, takkan ada lagi kasih di dunia yang sanggup mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya, menolong, mengampuni, menyucikan, memberkati kami. Kasih-Mu tiada duanya, menyelamatkan, menyembuhkan kami. Kasih-Mu tiada duanya, mengampuni dan memberikan pertolongan bagi kami. Engkau mengangkat saat kami jatuh, Engkau melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dan Engkau membawa kami naik bagai burung rajawan, bersama-sama naik bersama Engkau di atas awan-awan bersama dengan Engkau, mengatasi setiap badai kehidupan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dengan kasih-Mu yang berlimpah. Dan kami terima kasih, kami terima, dan kami bersyukur karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih
kasih Tuhan. Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Engkau dahsyat dan Engkau perkasa. Malam ini Engkau jamah semua Victory Men yang ada di gereja ini dan ada di rumah mereka masing-masing. Engkau jamah dengan kuasa-Mu, lengkapi dengan anugerah pertolongan kasih sayang-Mu, dan biarlah kasih kemurahan Tuhan bersinar bagi kami. Terima kasih banyak ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama mengatakan Amin. amin. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Malam ini dalam ibadah Victory Men kita bersyukur karena Tuhan selalu sangat baik dalam hidup kita. Dan saya persilakan ada kesaksian dari Pak Andre. Silakan bersaksi memuliakan nama Tuhan. Iya, silakan. Iya. Ya, selamat malam. Kami bersyukur kepada Tuhan di pada bulan-bulan yang berikutnya. Kami juga terima kasih atas kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang telah menolong semua dalam apapun. Masalah kecil pun besar Tuhan sudah buka jalan. Kami bersyukur ya. Tapi malam ini saya mau bersaksi dalam tentang hidup kami. Masalah dari bulan 3 sampai di bulan 11. Kami itu sebagai hidup di dalam keluarga yang kami bisa mengucapkan syukur karena kami bisa sehat kembali, anak kembali sehat semua, istri kembali sehat, ya kami bersyukur. Tapi Tuhan semua baik karena pada saat kami juga di bulan-bulan 8 kami itu selalu rintangan yang besar, tapi Tuhan baik. Selama Amin. itu kalau memang Tuhan yang sudah mengaturi baik rumah kami yang harus lakukan bagaimana kami membayarkan dalam setiap bulan, tapi kami tidak punya pekerjaan yang tetap karena masing ada sepi ataupun rame ya kami jalankan, tapi kami bersyukur setiap kami mendengarkan kepada anak kami semua supaya bisa diberikan supaya untuk kami punya tagihan dari bank. Ternyata anak kami belum menjawab, tapi kami bisa hanya untuk mengucap syukur. Tapi kami bisa selalu berdoa aja dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang baik. Tetangga di seluruh di Green Lake ataupun di Green Kenanga dari nomor 23 pada anaknya itu, waktu pertama kali dia bilang di bank bisa nanti dibantu katanya. Tapi ternyata anak saya bilang belum. Tapi saya bersyukur setelah saya menghadapi yang itu, terlalu Tuhan menghadapi yang baik. Di bulan 9, ya itu Tuhan sudah buka jalan. Ternyata tagihan kami dikurangkan dalam setiap bulan sampai 6 bulan, sampai 2001. Ya, sampai sekarang pun saya kalau mau bayar bank biasa 4.200.000. Ya, enggak ada masalah pun, tapi waktu tahun yang lalu. Tapi tahun yang ini saya masalahnya buat bayar tidak ada pekerjaan tetap. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan baik. Tuhan selalu baik, Sampai memelihara ya. sampai kadang-kadang saya bingung, apa yang saya harus lakukan. Tapi saya berdoa aja, tapi Tuhan baik, saya berdoakan di bank BTN, semua dari yang terengah, semua dijawab. Akhirnya anak saya waktu hari Jumat dia datang ke sono, ternyata dia cuma bilang, tidak bisa. Akhirnya kedua kali ternyata dijawab di WA dan anak kami itu, ya bisa Pak katanya. Puji Tuhan, haleluya. Dibayar Puji 620.000. Wih, haleluya, puji Saya Tuhan. bersyukur ya. Jadi Pak Andre punya rumah, bayar cicilan biasanya 4 juta, 200. tapi karena Pak Andre berdoa, akhirnya bisa mendapatkan keringanan dari bank BTN. dan hanya membayar sekarang 600.000 aja. Waduh, itu pengurangan luar biasa ya. Ini Jadi sangat meringankan ya. Sampai Puji saya Tuhan bulan ya. 9, bulan 10 ya udah saya bersyukur lah. Iya, Nah, puji kalau Tuhan, bulan puji 11 Tuhan. memang saya belum bisa bayar ya saya berterima kasih. Iya, selalu Makanya. Tuhan akan buka Selalu jalan. Tuhan akan menolong. Amin, selalu Tuhan Haleluya. menolong. Terima kasih. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Andre, Tuhan memberkati. Oke, silakan Pak Yabi, silakan ada kesaksian yang akan disampaikan kepada kita. Silakan. Iya. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya menyaksikan dalam kehidupan pribadi dalam bulan November ini.
Iya. Tuhan memang hebat, ajaib. Firman-Nya dalam Amsal 19 ayat 7 ayat yang ke-17. Ini firman ini ya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang boleh bilang apa, mau dibilang krisis apa segala macam ya. Tuhan yang punya semuanya ini. Asal yang penting kita tahu juga taat kepada firman Tuhan. Amsal 19 ayat 17 ini firman saksikan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Tahu sendiri itu orang lemah, orang perlu uang, orang perlu ditolong. Dikatakan siapa yang kaya belas kasihan, tidak. Dia tidak bilang siapa yang kaya, dia hanya bilang siapa yang menaruh belas kasihan, siapa saja, orang miskin ke, orang kecukupan ke, orang kelebihan, orang tidak kelebihan. Tapi kalau dia menaruh belas kasihan kepada orang yang perlu dibantu, dikatakan begini, menyutangi Tuhan, apa artinya? Tuhan berutang. Kalau firman Tuhan berutang, mana Tuhan Yesus berutang? Dia punya semua ini. Ya, tapi ini terjemahan dari mana? Dari Rai ya. Nah, mungkin nanti kepala bisa artikan kalau dari Rai dikatakan Tuhan berutang. Mungkin dalam arti bahasa Inggrisnya saya kurang tahu apa. Dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memutai Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Itu akan balas. Nah ini dalam bulan Oktober ada saya dapat berapa kali WA, opa tolong saya apa uangmu kasih beli beras apa segala macam. Nah kalau secara manusia saya kan tidak bekerja, tidak punya penghasilan, iya kan? Tapi karena saya ingat Kolose 3, apa saja yang kau perbuat lakukanlah dengan segenap hati untuk Tuhan. Ini teman ini cewek dia minta tolong. Saya punya uang sekalipun tidak lebih, tapi saya punya. Tapi karena saya lihat Tuhan, jadi saya harus tolong. Nah, dalam November saya kirim uang 50.000, 100.000. Minggu depan lagi ada lagi yang bilang, wah, saya kurang sekali buat ini. Karena firman itu mengatakan, siapa yang memperhatikan lemah, Tuhan akan balas. Tapi saya tidak lihat mau Tuhan balas ke, mau Tuhan tidak balas ke. Yang saya ingat Kolose 3 ada 3. Apa saja yang kau perbuat untuk Tuhan, bukan untuk yang ditolong ini. Jadi saya tolong aja, saya kirim dalam Oktober berapa kali. Tiba-tiba dalam 2 minggu ini berturut-turut saya kaget juga. Saya punya saudara tidak A. Dia bilang, kok Yapi, ada saya transfer uang 1 juta. Waduh. Haleluya. Cepatnya Tuhan balas. Coba lihat. Cepat sekali Tuhan balas loh. Karena ayat ini siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, Tuhan akan membalas. Nah, dapat 100 bulan Oktober dapat 1 juta transfer. Terus saya ingin firman Tuhan. Sudah memang firman Tuhan hebat. Dia tidak bilang kamu punya uang lebih baru belas kasihan, tidak. Siapa saja yang kurang punya uang yang pas-pas kalau mau menaruh belas kasihan kepada orang lemah, Tuhan pasti ganti. Karena kita lebih orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada firman Tuhan. Oke. Haleluya. Jadi Pak Yapi ada orang mau pinjam uang. Bukan atau? pinjam. Oh, dia mau minta. Karena dia tidak punya uang. Iya, dia mau beli beras. Jadi mau beli beras, beli makanan nggak ada, minta tolong untuk diberi. Akhirnya Pak Yapi beri, padahal kalau beri ya. Secara manusia, saya tidak mungkin beri. Tidak saya mungkin beri. Saya tidak kerja. Iya. Ya, Tapi begitu memberi malah diberikan oleh Tuhan buka jalan. Tuhan ganti langsung. Haleluya. Tidak cukup di minggu. Terus setelah 1 kali lagi dalam minggu itu, terus minggu depan lagi terjadi lagi. Tapi mic-nya lebih dekat begini. Saya kasih lagi. Dia bilang, saya perlu untuk beli pulsa, beli ini, beli uang jajan. Saya kasih lagi. Karena saya ingat bukan ini. Kalau ini kan modus, tapi tidak. Tapi memang benar, kalau orang memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lemah, itu seperti memberi pinjam kepada Tuhan. Gitu. Alkitab bahasa terjemahan lama itu berkata begitu. Memberi pinjam kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu seolah-olah berhutang sama kita. Begitu. Jadi makanya kalau kita kasih kepada orang yang lemah, jadi orang yang lemah itu diberkati,
Dia tidak mungkin bisa balas kepada kita karena kan dia kurang. Ya. Nah, tapi Tuhan Maha melihat. Ya. Ya, Tuhan yang nanti akan balas kepada kita. Entahkah dia mengirimkan lewat Siapa? burung Ya, gagak, itu urusan entahkah Tuhan. lewat yang lain-lain, itu urusan Tuhan. Atau satu kali lagi, sesudah itu jalan 1 minggu saja, saya kasih lagi, tiba-tiba ada lagi sebuah keluarga. Baby, ada saya kirim 1 juta lagi. Haleluya. Di ulang tahun saya tanggal 25 Oktober. Puji Tuhan. 1 Ulang juta. tahun ya. Tidak ada kasih uang. Itu langsung kirim. Baby ulang tahun gue ini hadiah 1 juta. Setelah gue tahun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Jadi ulang tahun pun Tuhan ingat ya untuk menggerakkan orang keluarga untuk memberikan kado. Ya. Puji Kalau Tuhan. biasa saya betul-betul firman Tuhan, yang memang betul-betul yang ada saya itu Kolose 3:3. Apa saja yang perbuat untuk Tuhan. Jangan lihat orangnya, lihat untuk Tuhan. Kolose 3:3. Ya begitu. Amin, puji Tuhan. Jadi memang kalau kita melayani Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kita ya. Pak Yapi adalah orang yang melayani Tuhan dan Tuhan memberikan berkat kepada Pak Yapi ya. Bahkan pas ulang tahunnya Tuhan ingat. Ya mungkin orang lain lupa, keluarga yang lain lupa, tetapi Tuhan enggak lupa ya. Dan Tuhan menggerakkan ada satu keluarga untuk memberkati kehidupan Pak Yapi. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Dan mari kita akan siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita masuk dalam doa pujian kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, firman-Mu terang bagi jalan kami, dan biarlah malam ini Engkau berfirman bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Allah dan untuk mengucap syukur untuk semua apa yang Kau berikan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Untuk semua kita yang di rumah, shalom ya. Kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil dari kitab Yunus pasal yang keempat. Saudara yang punya Alkitab, baik yang di rumah maupun yang di rumah, yuk kita melihat kitab Yunus pasal yang keempat. Lihat bersama-sama, ada kisah di sana tentang Yunus yang mendapatkan mujizat. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yunus pasal 8 ayat yang ke-9. Oh baik, kita lihat dari ayat pasal 6 ya. Pasal 4 ayat yang ke-6. Yunus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Baik. Oke, yang sudah dapat mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3.
Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Haleluya. Saudara, pada hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang Yunus yang mendapat mujizat, yaitu apa? Mujizat pohon bisa bertumbuh, pohon jarak, dan menaungi kepalanya, membuat dia bersukacita. Tetapi pada suatu malam, ya, pohon itu dimakan oleh ulat sehingga pohon itu menjadi kering dan layu, lalu kemudian menjadi tidak ada daunnya lagi dan membuat Yunus menjadi kepanasan. Saudara-saudara, ini menggambarkan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita kebaikannya. Dia memberikan kepada kita napas kehidupan. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Dia memberikan kepada kita berkat. Dan pohon jarak itu berbicara tentang perlindungan. Tuhan juga memberikan perlindungan kepada kita. Nah, firman Tuhan katakan di sini, Yunus begitu menerima semua berkat, semua pohon yang menaungi dia itu, dia terima dengan sukacita, senang. Sukacita artinya senang, ya. Tetapi tidak ada ucapan syukur. Ya. Orang boleh senang, tetapi mulutnya tidak ada terima kasih sama Tuhan. Dia hanya bergembira saja. Yunus itu hanya bersukacita. Dan kalau orang bersukacita, orang tertawa, senang, begitu, hati-hati kata firman Tuhan, karena segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Dan benar saja, ketika siang hari ada ulat datang makan daun-daun itu, pohon itu menjadi layu dan kering, dan kemudian tidak ada lagi yang menaungi Yunus. Yunus jadi marah, saudara. Kenapa? Karena dia tidak punya hati mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kita perlu memiliki hati mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala perkara, dalam segala hal. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, itu semua atas kehendak Tuhan, atas penentuan Tuhan. Lihat, Tuhan yang menumbuhkan pohon jarak itu, dan atas penentuan Tuhan juga, firman Tuhan katakan tadi, ayat yang ke-7 itu, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat memakan pohon jarak itu, membuat pohon jarak itu menjadi busuk. Jadi lihat, Tuhan yang menumbuhkan pohon jarak itu, dan Tuhan juga yang menggerakkan ada ulat yang memakan pohon jarak itu, ya. Ada kalanya kita hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan pohon jarak untuk melindungi berkat-berkat rohani. Lalu begitu datang kesulitan, musibah, kecelakaan, penderitaan, hutang, ataupun kesakitan dan lain-lain sebagainya, kita mulai menjadi marah dan kita mulai menyakiti atau kita mulai memberontak dan kemudian kita menjauhkan diri dari gereja, dari ibadah, dari persekutuan dengan Tuhan, dari pelayanan. Lalu kita mulai menyalah-nyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, ini tidak Tuhan kehendaki dan ini juga ada dalam diri Yunus. Tuhan berkata, apakah engkau berhak untuk marah karena pohon jarak itu? Engkau tidak pernah berbuat apapun dengan pohon jarak itu. Pohon jarak itu aku tumbuhkan. Aku hanya ingin melihat apakah dalam hatimu ada ucapan syukur. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia dapat membuat pohon jarak itu bertumbuh dalam semalam dan bisa menaungi Yunus. Dan Tuhan juga dapat menunjukkan kepada Yunus ada ulat yang memakan pohon jarak itu. Tetapi setelah pohon jarak itu mati, Tuhan yang sama juga dapat menumbuhkan pohon jarak yang lain.
yang dapat menaungi Yunus. Nah ini yang tidak dimengerti oleh Yunus. Ini yang tidak disadari oleh Yunus. Ini di mana Yunus tidak bersabar untuk menerima itu. Dia hanya komplain, dia hanya marah-marah sama Tuhan, dia hanya protes sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dan jawab Yunus, selayaknya aku marah sampai mati katanya. Waduh ya saudara. Luar biasa ini ya, haleluya ya. Yunus punya kemarahan ya, bersungut-sungutnya luar biasa sama Tuhan. Saudara-saudara, ini seorang nabi, seorang hamba Tuhan, dan ini menjadi perwakilan bagaimana banyak juga orang Kristen demikian. Marah sama Tuhan sampai benar-benar marah. Tetapi saudara, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu penuh belas kasih. Ya, Tuhan telah menolong Yunus keluar dari ikan yang besar. Dan hari ini Tuhan menuntun Yunus dengan pengalaman demi pengalaman. Dengan dia membuat Yunus mengerti untuk mengasihi orang-orang Niniwe. Dan juga untuk mengerti kehebatan Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Menumbuhkan pohon jarak, mengirimkan ulat untuk memakan pohon jarak itu. Dan ini yang Yunus tidak sabar menanti, yaitu menumbuhkan kembali pohon jarak itu. Dan bahkan bisa membuat pohon jarak bisa 10, 100 bahkan 100 juta pohon jarak. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari ini kalau kita dalam keadaan di mana kita punya pohon jarak, berkat Tuhan masih ada menaungi kita. Kita masih menerima pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saudara, jangan hanya bergembira, bersuka cita seperti Yunus. Kita harus ada syukur, terima kasihnya kepada Tuhan. Bukan hanya saudara ketawa-ketawa lalu merayakan pesta-pesta dengan orang, ngumpul-kumpul dengan orang. Tapi saudara harus ada ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tapi kalaupun saudara sekarang ini diizinkan oleh Tuhan, ada ulat yang memakan pohon jarak itu, sehingga saudara di mana tidak ada lagi perlindungan, pertolongan, ada kepanasan. Waduh, ini panas terik seperti yang Yunus alami. Saudara, tetap juga mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap kita berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam segala perkara Tuhan ingin kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat kita senang dan diberkati Tuhan, tetapi juga pada saat kita dalam keadaan susah, pada saat kita dalam keadaan lemah, saat sakit, atau dalam keadaan di mana kita menderita. Ini tidak mudah, tetapi mari kita belajar. Karena begitu kita melakukannya, Tuhan akan menumbuhkan pohon jarak yang lain untuk menaungi kita, untuk memberkati kita, dan untuk melindungi kita. Malam ini mengucap syukurlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan menjadi lemah, jangan menjadi marah dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang karena kau menjaga hidupku. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
untuk memakan pohon jarak itu, tetapi Tuhan yang sama juga dapat menumbuhkan lagi pohon jarak yang lain yang dapat sebetulnya memberkati Yunus. Dan saudara lihat pada hari ini, kalau engkau dalam kondisi seperti apapun yang engkau alami, saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Saudara tetap berharap, tetap percaya Tuhan kita, Allah kita sanggup untuk menumbuhkan perlindungan, pertolongan dalam hidup saudara. Kalau apa yang saudara inginkan tidak tercapai atau belum tercapai hari ini, bersabarlah, bersyukurlah, berterima kasih terus kepada Tuhan. Karena apa yang belum kita terima itu biasanya Tuhan ganti yang sesuai, yang equal, yang sama dengan kekuatan, pertolongan, kehidupan yang Tuhan izinkan. Sama seperti Yunus, walaupun pohon jaraknya itu sudah dimakan oleh ulat sehingga dia layu dan tidak ada lagi daunnya, tetapi Tuhan masih memberikan hidup kepada Yunus. Tuhan tidak membuat Yunus mati oleh karena daunnya tidak ada dari pohon jarak itu. Tetap Tuhan kasih kehidupan, tetap Tuhan kasih napas, tetap Tuhan masih kasih perlindungan dalam hidup Yunus. Hari ini, kalaupun doamu belum dijawab oleh Tuhan, lihat jangan kepada doa yang belum dijawab itu, tetapi lihatlah kepada berkat-berkat yang Tuhan taruh di sekelilingmu, bahkan dalam hidupmu, kekuatanmu, napas hidupmu, kesehatanmu, berkatmu, anak, cucu, istri, ataupun orang-orang lain yang selalu menopang dan mengasihi engkau, gereja Victoria yang selalu mendukung engkau. Lihatlah bagaimana Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, karena Dia adalah Allah yang sangat baik. Hari ini sadarilah bahwa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan bagimu. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu. Kau pulihkanku dan berkatiku. Ku naikkan syukur padamu. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Kau buka jalanku dan beri kemenangan. Tak pernah ku kekurangan. Engkau selalu berkati. Kau naikkan pujian syukur. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Tuhan memberkati kehidupanmu.
Tuhan melindungi kehidupanmu. Engkau memberkati Semua yang ada di kami, tempat Tuhan. ini, semua yang ada di rumah masing-masing, Pakai kami lihat sebagai pertolongan alatmu, Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan tercurah atas hidupmu. Haleluya. Lihatlah perlindungan Tuhan mengalir dalam hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kehendak Tuhan atas hidupmu. Tuhan mengangkat engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyehatkan engkau, dan apapun yang terjadi sekarang ini dalam hidupmu itu tidak akan selama-lamanya, tetapi itu akan segera berakhir dan akan telah selesai. Tuhan sudah kerjakan, hari ini tinggal engkau menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Maka kekuatan yang baru Tuhan tambahkan kepadamu sampai dengan hari di mana itu selesai, itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesabaran, kemurahan daripada Tuhan berlimpah atas kehidupanmu. Dan malam ini aku nyatakan untuk setiap Victory Man pada malam ini yang hadir di gereja ini maupun yang di rumah masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus turun kekuatan Tuhan menguasai engkau sehingga engkau dapat mengucap syukur kepada Tuhan dari hari ke hari dalam segala keadaan. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur karena Dia baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, menolong kehidupanku, memberkati hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau beri keselamatan kepadaku. Engkau menolong aku dan menyelamatkan aku. Sekarang ini aku terima berkat-Mu, aku terima pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Puji Tuhan.